Presiden Joko Widodo minta jajarannya menjaga harga kebutuhan pokok tetap stabil dan terjangkau. Arahan tersebut dikeluarkan Presiden Joko Widodo jelang momentum konsumsi tinggi pada Hari Raya Idul Adha Juli 2022. Sementara itu, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengaku mendapat pesan khusus dari Presiden Jokowi jelang perayaan Idul Adha pada 9 Juli 2022 mendatang. Ia diminta untuk memastikan stok pangan cukup dan tersedia. Selain itu, harganya harus terjangkau bagi masyarakat. Ya itu, makanya kita tadi rapatnya kan mengantisipasi pangan. Harus tersedia, harga terjangkau. Ya. Seperti diketahui, harga komoditas bahan pokok terus merangkak naik dalam beberapa waktu belakangan. Harga komoditas cabai, bawang merah, bawang putih, dan telur menjadi perbincangan di kalangan masyarakat karena mengalami kenaikan. Lantas, strategi apa yang akan dilakukan pemerintah untuk menurunkan harga sembako yang masih tinggi, mengingat Idul Adha kurang dari 3 pekan? Tim TV One mengabarkan. Pesan Presiden Joko Widodo kepada Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan untuk bisa menjaga stok barang-barang di pasar, terutama barang-barang kebutuhan pokok. Dari segi jumlahnya ini tersedia cukup untuk kebutuhan masyarakat, dari segi harganya terjangkau. Juga bukan hanya diberikan ataupun disampaikan pada saat ini saja menjelang Idul Adha, tapi juga pada saat awal saat melantik Pak Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan juga sudah memberikan PR besar. Prioritasnya, tugasnya adalah menjaga tersebut, menjaga stok dan juga menjaga harga kebutuhan pokok yang memang saat ini semakin lama, semakin hari, semakin membumbung tinggi. Nah, kita akan membahas sebenarnya apa penyebabnya, bagaimana upaya dari pihak pemerintah untuk bisa menanganinya. Informasi terbaru juga mungkin bagi Anda bahwa tadi juga dari Puskopas, yaitu Pusat Koperasi Pedagang Pasar DKI Jakarta ini bahkan melakukan demonstrasi di kantor Kementerian Perdagangan. Mereka mengeluhkan bahwa harga bahan pokok ini juga semakin tinggi sehingga daya beli masyarakat juga berkurang, pendapatan yang didapatkan oleh para penjual juga sangat berkurang. Nah, untuk bisa membahas hal ini sudah hadir para narasumber yang hadir bersama saya. Di studio ada Mas Renaldi Sarijowan selaku Sekjen IKAPI, Ikatan Pedagang Pasar Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Malam, Mbak Putri. Baik, selain Mas Renaldi yang nanti bisa bercerita kepada kita bagaimana kondisi di pasar saat ini, kita juga nanti akan mendengarkan pandangan dari Bapak Sudaryatno selaku pengurus harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia YLKI. Selamat malam Pak Sudaryatno. Ya, selamat malam semua. Baik, dan juga nanti kita akan dengarkan bagaimana pandangan dari Prof. Didi J. Rahbini selaku ekonom senior. Selamat malam Prof. Didi. Selamat malam, Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum nanti kita akan mendengarkan bagaimana pandangan Pak Sudaryatno dan juga Prof. Didi ini kemarin juga sempat berbincang-bincang dengan Menteri Perdagangan yang baru, Pak Zulkifli Hasan, untuk bisa membahas mengenai hal ini. Apa yang dilakukan oleh pemerintah nanti, strategi jitunya. Sebelum kita membahas hal itu, saya ingin sekali Mas Renaldi bisa bercerita kondisi di lapangan saat ini bagaimana. Yang saya tahu kan memang di berita-berita cabainya naik, harga telur naik semuanya, sehingga tadi banyak pedagang yang curhat pada Pak Menteri saat bertemu di Pasar Klender. Ya, kami menyebutnya gini, Mbak Putri, AADC, bukan ada apa dengan cinta, tapi ada apa dengan cabai. Karena kami menyoroti selama 2 kuartal ini, sejak bulan Januari, Maret, hingga Juni, terjadi lonjakan harga di satu komoditas ini. Karena kami melihat fluktuasinya cukup naik turun, ya, sehingga pada saat panen raya di April lalu sempat anjlok harga cabai sendiri, sementara ketika ini memasuki walaupun masih 1 bulan ya, mohon maaf, 1 bulan menjelang Idul Adha ini harganya sudah bergejolak. Kami juga menyebut ini anomali. Permintaannya nggak tinggi tapi harganya sudah tembus di atas 100 sampai 120 ribu yang tertinggi di DKI Jakarta. Kemudian kami juga ingin melaporkan seperti bawang merah yang sudah di angka 60 ribu per kilo. Kemudian ada ayam yang masih di angka 40.000 per kilo, ayam boiler ras. Kemudian telur juga masih di kisaran 29.000. Kalau minyak goreng mungkin sudah mulai ada penurunan ya. Tapi tetap bahwa kami melihat ini ada keganjilan karena Januari, Maret, dan Juni ini terjadi kenaikan harga cabai. Di dua kuartal ini, di kuartal pertama dan kuartal kedua ini, ternyata persoalannya lagi-lagi ada di supply-nya sendiri. Karena di pasar itu
kami pedagang juga sudah cerewet lah sama kita gitu kan. Harganya ini sudah tinggi, kemudian pasokannya juga Stoknya minim. juga terbatas? Stoknya juga terbatas. Oke. Saya kasih contoh di Lumajang, Iya. itu adalah sentra cabai kita. Oke. Sementara di Lumajang sendiri, bahkan Badan Pangan juga mengklaim bahwa ada penurunan produksi cabai kita sebanyak 30%. Baik. Maka di Lumajang sendiri harganya sudah tembus 100.000. Bahkan untuk mensuplai daerah-daerah yang konsumsinya tinggi itu juga nggak mampu. Mas Rinaldi, mengenai penyebabnya ini salah satu hal yang disampaikan oleh Wamendak adalah ini karena pengaruh iklim. Terus bagaimana kalau melihatnya ini alasannya disampaikan? Mbak Putri, kalau soal itu saya kira tiap tahun kita menghadapi musim penghujan ya, Betul. La Nina dan lain sebagainya. Saya kira pemerintah nggak punya roadmap dalam hal ini. Jadi peta wilayah produksi pangan kita itu nggak dibuka kepada publik. Oke. Kalau dibuka kepada publik, kita tahu seperti contoh yang sudah kami lakukan dengan Badan Pangan itu membawa hasil panen di sentra-sentra cabai ke konsumsi tinggi di daerah Jabodetabek. Ya. Jabodetabek ini konsumsinya tinggi, maka kita lakukan aksi yang nyata. Cabai dari Wajo itu kita bawa ke pasar induk Kramat Jati. Dengan demikian harganya bisa tertekan 65 sampai 70.000. Nah, itu upaya-upaya itu kita lakukan. Baik. Sementara ini kan bukan tugasnya Badan Pangan. Ini adalah tugasnya dari 2 kementerian teknis. Baik, nah mengenai hal ini juga ada anomali mengenai harga-harga bahan ataupun juga kebutuhan dari masyarakat. Pak Sudaryatno bagaimana melihatnya hingga saat ini mungkin ada yang masuk juga keluhan-keluhan kepada YLKI sendiri? Ya, terima kasih. Jadi secara umum sebenarnya kalau dari sisi konsumen terkait komoditas pangan itu kan ada 3 hal. Yang kedua harganya terjangkau. Yang ketiga itu produk pangan tersebut memenuhi standar mutu kan gitu loh. Kalau kita amati sejak COVID dan ini bukan hanya fenomena Indonesia, fenomena global itu memang ada kecenderungan kenaikan harga pangan kan gitu. Kenaikan harga pangan dan ini memang kalau kita bicara kenaikan harga pangan itu memang tiap masing-masing komoditas punya problem yang berbeda-beda kan gitu. Ada yang terkait dengan supply and demand, ada yang terkait dengan struktur pasar, ada yang terkait dengan tadi pasar suatu komoditas itu sudah terintegrasi dengan global market sehingga ketika ada gejolak pasar global itu imbasnya ke pasar domestik kan gitu loh. Jadi tapi poinnya adalah bagi konsumen ini kenaikan harga ini memang akan menekan ke keuangan di level rumah tangga karena pada saat yang sama itu juga tidak diimbangi dengan peningkatan pendapatan kan gitu. Jadi secara umum itu. Baik, Prof Didi, ini kan alasan iklim yang mengganggu panen dan sebagainya seharusnya tidak bisa dijadikan alasan. Toh juga terjadi setiap tahun begitu. Seharusnya juga pemerintah punya cara untuk bisa mengantisipasinya. Mas Rinaldi tadi sudah katakan ada catatan pemerintah tidak punya roadmap mengenai hal ini. Kalau cabai itu pertanian, Menteri Pertanian. Ya. Kalau cabai Menteri Pertanian. Betul, betul. Nah ini mungkin juga di beberapa hal lainnya. Kan kita bahas Menteri Perdagangan sekarang. Betul. Ya, cabai itu Menteri Pertanian, Betul. bukan Perdagangan. Ya, tapi kemudian alasan itu juga diungkapkan oleh Kementerian Perdagangan kepada publik, Prof Didi. Begini, yang ditugaskan oleh Presiden adalah kebutuhan pokok itu terjangkau dengan tersedia dengan harga yang terjangkau. Itu namanya pengendalian inflasi. Jadi jawabannya itu pengendalian inflasi. Ya. Nah, pengendalian inflasi itu sudah ada metodenya, yaitu ada tim-tim TPID yang ada di seluruh daerah. Ya, koordinatornya Bank Indonesia, pemerintah daerah, dinas perdagangan, koperasi, pertanian, dan seterusnya. Ya. Nah, jadi yang patut dicermati adalah kebutuhan-kebutuhan pokok. Ya. Kalau 1-2 seperti cabai, itu sudah ratusan kali cabai naik turun. Ya.
dan tidak ada pabriknya ya. Mungkin ke depan Departemen Perindustrian itu bersama pengusaha-pengusaha membuat stok ya dari cabai pasca panen kering. Kalau cabai yang seperti itu tidak bisa diapa-apain, itu namanya perishable ya, dan itu cepat rusak. Kalau cepat rusak itu ya dalam waktu 1 hari, harga pada pagi hari ketika seger itu 100%, sore hari bisa 30%. Jadi dalam waktu 7 jam sudah bisa berubah. Nah sekarang yang harus diperhatikan oleh Menteri Perdagangan adalah harga-harga bahan pokok. Yang itu ada di Kementerian Pertanian, ada di pasokan Direktorat Jenderal Peternakan, ya, ada di pengusaha, ada di petani dan seterusnya. Ya. Itu yang harus diperhatikan, dan untuk minyak goreng sekarang sudah turun. Tetapi ada masalah yaitu TBS-nya itu 1.600 sampai 2.000. Itu petani menjerit ya. Ketika di stop di waktu yang lalu, biasanya harganya 5.000, 4.000. Ya, sehingga itu tidak buah tandan segar itu tidak dipanen. Itu masalah lain di luar pasokan harga-harga karena kesalahan kebijakan di stop sedemikian rupa. Baik, Prof. Didi. Kemarin juga Prof. Didi bertemu dengan Menteri Perdagangan. Nah, bagaimana kemudian upaya pemerintah ini untuk bisa mengatasi masalah ini? Sejauh ini apa strategi jitu yang akan dilakukan? Setidaknya ada efek dalam jangka waktu cepat. Yang pertama, yang cepat ini yang mana ya? Apa cabai, apa minyak goreng, atau daging, atau korban, atau apa yang ditanyakan? Ya, minyak goreng dan bahan-bahan pokok tentunya. Kalau minyak goreng itu sudah diserahkan kepada Menteri Koordinator Investasi dan Maritim. Jadi untuk minyak goreng diserahkan kepada Menko Maritim. Padahal tidak ada kelapa sawit itu yang tumbuh di laut. Ya mudah-mudahan itu bisa cepat turun. Ya. Tetapi saran-saran teman ekonom itu yang curah tetap dijalankan, tapi ada masalah kebersihan, tetapi ada kemasan yang sederhana, yang itu diambil dari DMO, didistribusikan secara cepat. Ya. Peluang ekspor diberikan, karena itu mempercepat ya TBS, tandan buah segar, itu akan lebih terserap. Karena ini juga mendapatkan pajak ekspor yang tinggi, ya, kemudian pajak yang meningkat, sehingga APBN sekarang itu surplus besar, dan kemudian golongan miskin mendapatkan 300-400 ribu untuk subsidi dari situ. Nah itu sedang dijalankan ya dalam diskusi dengan Mendak kemarin. Ya, tetapi saran kita adalah untuk yang permintaan Pak Jokowi itu adalah supply itu adalah dijaga dengan menjaga inflasi. Ya, sekarang memang harga-harga sedang naik, itu koordinatornya ada BI ya. Di daerah-daerah ada gubernur ya, ada Kementerian Perdagangan, itu kolektif, dan yang tim ini bekerja cukup efektif kecuali tidak bekerja ya. Sudah bekerja puluhan tahun dan dapat menjaga inflasi yang relatif lebih baik daripada negara-negara seperti Amerika Latin. Baik, nanti kita akan lanjutkan perbincangan tentunya Mas Renaldi, Prof. Didi dan juga Pak Sudayatmo, tapi setelah jeda berikut ini kami segera kembali.